Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala sahbihi wa barik wasallim ajma'in amma ba'd. Teman-teman, saudara-saudariku beriman dimanapun berada, kembali di kesempatan pada pagi hari menjelang siang di hari Jumat. Kita telah memasuki beberapa hari dari bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan, kenikmatan iman dan ihsan tentunya. Mudah-mudahan dengan semua kenikmatan itu masih bisa kita pergunakan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya. Teman-teman sekalian, ada beberapa orang yang berpuasa cuman tidak terbiasa untuk bangun makan sahur walaupun hanya sekedar makan beberapa makanan. Misalnya 1 atau 3 butir kurma, sepotong roti ataupun 1 gelas air yang mengandung glukosa atau gula atau madu yang bisa menambah kekuatan tenaga untuk beribadah sepanjang hari, mulai dari sejak terbit fajar sampai waktu berbuka atau datangnya waktu sholat maghrib masuk. Teman-teman sekalian, pada kesempatan pagi hari ini menjelang siang dari Jumat ini, saya coba menampilkan sebuah hadis masih di Kitabus Shaum dalam kitab Sahih Al-Bukhari, urutan kitab yang ke-30. Adapun semua topiknya ini terdiri dari 97 topik pembahasan di kitab Sahih Al-Bukhari. Ini topik ke-30 di nomor hadis 1923, insyaallah. Ini kalau teman-teman menyimak, melihat nomor hadis 1923 di halaman 284 jika kitabnya sama, terbitan Darul Al-Maliyah Mesir. Langsung saja kita bacakan redaksinya tentang pentingnya memotivasi diri atau keluarga terdekat atau teman-teman terdekat, atau men-share tulisan ataupun tentang hadis berupa perintah untuk makan sahur. Apa itu sahur nanti akan kita bahas di bagian akhir setelah hadis ini kita selesai sama-sama baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Bukhari qala haddatsana Adam ibnu Abi Iyas haddatsana Su'bah haddatsana Abdul Aziz ibnu Suhaib qala sami'tu Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi rawi hadis ini terhubung kepada sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah ridho kepada mereka semuanya. Anas berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, tasahharu. Nah, hendaklah kalian makan sahur. Hendaklah kalian itu melakukan aktivitas ketika di waktu sahur itu. Fa inna fis sahuri barakah. Ini. Kalau kita baca secara sempurna di sini tidak wakaf, misalnya fa inna fis sahuri barakatan. Jadi ada penekanan di situ. Hadis ini juga selain sahih dicantumkan dalam kitab Sahih Muslim, dia cantumkan pula dalam kitab Jami' Sahih Muslim, yaitu nomor hadis 1090. Jadi hadis ini sangat kuat sekali pengajarannya. Apa itu sahur? Jadi kalau asalnya sahur itu bukan makan atau minum, tapi aktivitas kurang lebih sekitar 30 ya, 20 sampai 30 menit sebelum masuknya waktu fajar. Maka aktivitas di waktu itu disebut dengan sahur. Makanya kita bisa menjumpai di dalam surah Az-Zariyat misalnya wal mustaghfirina bil ashar, atau di dalam surah Ali Imran, ya maaf gitu, ada dijumpai di akhir ayat wal mustaghfirina bil ashar, itu orang-orang yang meminta ampunan kepada Allah di waktu sahur. Jadi di waktu sahur itu kurang lebih 20 sampai 30 atau sampai 40 menit sebelum waktu fajar masuk, itu adalah waktu yang mustajab untuk berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tentang apa-apa hajat yang kita butuhkan untuk perkara dunia dan akhirat tentunya. Nah, di waktu ini sangat berkah sekali, maka penekanannya di sini sampai tasahharu. Jadi sepanjang Ramadan itu kita dianjurkan untuk bangun di waktu sahur aktivitasnya, maka kita menyebutnya dengan makan sahur. Maka bagaimana orang yang bangun jam 3 misalnya, jam 3 pagi, kalau dia makan terus tidur menjelang subuh nanti bangun lagi, maka yang seperti ini bukan dikategorikan sahur, jadi kurang tepat jika bangun jam 2, apalagi habis sholat tarawih terus makan sahur, itu bukan makan sahur tapi makan malam. Sebenarnya tidak salah, cuma kurang tepat. Kalau kita makan biasanya jam 2 jam 3, maka waktu menahan laparnya akan sangat panjang, sangat jauh nanti menjelang sampai beduk maghrib atau waktu berbuka. Kenapa Rasulullah menekankan dan ada berkah di situ? Apa itu berkah? Tidak disebutkan berkah dalam bahasa Arab ataupun dalam penekanan lisan Rasulullah SAW, yaitu bertambahnya kebaikan-kebaikan. Jadi lewat makanan, minuman kita konsumsi mungkin hanya beberapa butir kurma ya, 1, 3, atau 5, atau 7 butir, atau kita menenggak atau meminum 1 gelas teh manis atau dicampur dengan madu ataupun yang lainnya yang bisa menyuplai energi kita sampai menjelang berbuka. Itu akan menambah energi, nanti kekuatan, dan tentunya ibadah kita lebih maksimal sepanjang puasa. Beda dengan orang yang tidak bangun untuk makan sahur, ya kan, bangun
menjelang waktu subuh saja terus langsung sholat subuh, ya tidak ada aktivitas, maka berkahnya berkurang. Puasanya jika syarat dan rukunnya dipenuhi maka akan ada pahala, nilai pahala. Cuman ada nilai lebih keberkahan yang kita lewatkan. Jadi selama 30 hari atau 29 hari sepanjang bulan Ramadan kita mengambil berkah itu saat waktu 30 sampai atau 20 sampai 30 menit waktu sahur itu menjelang waktu fajar tiba, seperti itu. Jadi manfaatkan itu gitu. Misalnya kurang 15 menit masih bisa kita minum apa yang bisa menyupport energi kita. Jadi itu teman-teman sekalian tentang sahur gitu. Itu aktivitas yang dilakukan kurang lebih 20 sampai 30 menit atau 40 menit menjelang waktu fajar. Itulah aktivitas disebut dengan sahur. Maka orang yang bangun di waktu itu kita menamainya secara umum adalah makan sahur atau aktivitas sahur. Tapi ada berkah di situ, maka bangunlah walaupun hanya meminum seteguk air dan memakan beberapa butir kurma atau makanan lainnya. Kalau di tempat kita misalnya musim buah cempedak, ya kan manis juga sama dia, atau buah lainnya, maka bisa menjadikan support dari gula yang terkandung dalam buah itu menyupport energi kita. Mudah-mudahan kita termotivasi setelah mendengar ini tentang pentingnya sahur di waktu sebelum fajar itu, terutama di bulan Ramadan ini, agar tidak meremehkannya dan tidak melewatkan berkah-berkah yang Allah sudah janjikan lewat lisan Rasulullah SAW. Berkah ketika kita melakukan itu, maka ibadah kita akan meningkat lewat makanan dan minuman yang kita maksud itu, tentunya dari sumber makanan yang halal. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah menerima seluruh amalan ibadah kita sepanjang bulan Ramadan hingga sampai hari ini, dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan dan kesehatan, taufik dari Allah Subhanahu wa taala agar bisa menyelesaikan tugas kita, kewajiban kita sampai akhir Ramadan nanti, dan kita ketika 1 Syawal sudah mendapatkan gelar insyaallah, gelar tertinggi, yaitu la'alakum tattaqun, sebagai pribadi hamba Allah yang bertakwa. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma qina bi halalika an haramik wa aghdina bi fadlika amman syirak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.